Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Forsya Musika dengan NIM 2308031020014. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik dan relevan, yaitu Capital Market Efficiency atau efisiensi pasar modal. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan satu hal yang sederhana. Pernah nggak teman-teman mendengar berita tentang sebuah perusahaan besar yang merilis laporan keuangan? Nah, dan harga sahamnya itu langsung naik ataupun turun dalam hitungan menit. Nah, hal seperti ini adalah salah satu contoh bagaimana efisiensi pasar bekerja. Harga saham ini bisa langsung mencerminkan semua informasi yang beredar. Nah, inilah yang disebut capital market efficiency, pasar yang responsif, cepat, dan akurat dalam memproses informasi. Jadi apa sih sebenarnya capital market efficiency itu? Nah, secara sederhana, capital market efficiency adalah kondisi di mana harga sekuritas di pasar sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, informasi ini bisa berupa laporan keuangan, berita ekonomi, isu politik, bahkan data histori harga saham itu sendiri. Dengan kata lain, di pasar yang efisien, harga saham adalah harga wajar yang sudah mempertimbangkan semua informasi yang ada. Nah, apa konsekuensinya kalau pasar sudah efisien? Jadi konsekuensinya itu adalah investor sulit untuk consistently mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari rata-rata pasar. Kenapa? Karena semua orang di pasar sudah memiliki akses yang sama terhadap informasi. Nah, ketika ada berita penting, harga langsung menyesuaikan. Jadi, peluang untuk menyusul atau memanfaatkan informasi itu menjadi sangat kecil. Dalam teori keuangan, efisiensi pasar dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu weak form efisiensi. Pada bentuk ini, harga saham mencerminkan semua informasi histori, contohnya data harga dan volume perdagangan masa lalu. Artinya, analisis teknikal yang hanya melihat grafik masa lalu tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Dan yang kedua yaitu semi-strong front efficiency. Nah, di sini pasar mencerminkan semua informasi publik. Ini termasuk laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, pengumuman dividen, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman berpikir bisa untung besar hanya dengan membaca laporan keuangan, sayangnya di pasar semi-strong ini itu sudah tidak cukup karena semua orang sudah mengetahui informasinya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu strong front efficiency. Bentuk yang paling kuat yaitu harga mencerminkan semua informasi, bahkan informasi yang bersifat private atau rahasia. Nah, kalau sampai hal ini terjadi, orang dalam perusahaan pun tidak bisa mendapatkan keuntungan tambahan. Kenapa? Karena semua sudah tercermin di harga. Nah, supaya lebih konkret, saya mau kasih contoh yang dekat dengan kita. Bayangkan perusahaan besar seperti Apple merilis laporan keuangan kuartalnya. Nah, dalam hitungan menit, harga saham Apple itu bisa langsung naik ataupun turun tergantung dari hasil laporan itu. Nah, kenapa? Karena pasar bereaksi sangat cepat terhadap berita ini. Nah, jadi semua investor baik investor besar maupun investor kecil langsung menyesuaikan harga beli dan harga jualnya. Jadi, di pasar yang efisien, tidak ada peluang untuk menyusul setelah informasi itu muncul. Nah, semua sudah tercermin di harga saham. Nah, kalau teman-teman masih bingung, coba bayangkan pasar tradisional yang sangat terbuka. Semua orang sudah tahu harga tomat, tahu siapa yang menjual lebih murah, dan tahu kualitas barangnya. Nah, di pasar seperti ini, pembeli dan penjual sama-sama punya informasi yang lengkap. Nah, inilah analogi sederhana dari efisiensi pasar modal. Harga yang sudah transparan dan informasi yang setara bagi semua pihak.
Nah, dari semua yang sudah kita bahas, saya simpulkan bahwa capital market efisiensi adalah pasar yang harga-harganya langsung mencerminkan informasi yang tersedia, baik itu data lama, data publik, maupun data rahasia. Juga membuat investor sulit untuk consistently mengalahkan pasar dan menciptakan transparansi, keadilan, dan kepercayaan yang lebih besar dalam pasar modal. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan tentang capital market efisiensi. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan memahami bagaimana pentingnya pasar yang efisien dalam dunia keuangan modern. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.